Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kesedihan itu akan membesar ketika diomongkan, tapi kesedihan itu akan semakin mengecil ketika dirahasiakan. Kita contoh akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau senang ngomong, kalau susah diem. Kalau Anda membayangkan di tengah sungai, Anda naik perahu, kemudian perahunya bocor, dan di situ banyak buaya, yang perlu kamu lakukan satu, apa? Berhenti membayangkan. Maka ketika Allah memberikan ujian yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Dia tidak memerintahkan kita untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Dia memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Hadapilah nikmat dengan syukur, terimalah musibah dengan sabar. Jangan kamu bersedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Lebih dari itu dikatakan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Kenapa keringat itu asin? Jawabannya sederhana. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Kita harus optimis, karena fa inna ma'al usri yusra, karena setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada Anda membuang waktu untuk cemas terhadap apa yang belum pasti terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Besok Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Gus Miftah sering mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak melihat hadismu, tidak melihat kitab sucimu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu pengen mengatakan Islam ini agama yang baik, tunjukkan akhlak dan perbuatanmu yang baik. Jangan sampai salah milih guru. Al ilmu bila saykhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, guru nembahne setan. Bagaimana kemudian seorang Syafi'i menghormati gurunya walaupun berbeda pendapat? Jadi kalau ada Habib, hormati sosoknya, tapi tidak harus kemudian diikuti perilaku dan perkataannya. Maka dikatakan dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Begitu kita tidak taat, belum tentu kita membenci dia.